Sebanyak 66.017 orang diperkirakan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA pada hari terakhir di tahun 2025 ini. General Manager Bandara SUTA Heru Karyadi menjelaskan, jumlah pergerakan penumpang hari ini di bandara terbesar se-Indonesia tersebut mencapai 131.672 orang. Ratusan ribu pergerakan penumpang di Bandara SUTA tersebut terdiri dari penerbangan domestik dan internasional yang tersebar di 3 terminal, yakni Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Tangerang, Gilbert Semsandro. Silakan rekan Gilbert dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat malam Sobat PK Tribuners Maupun berada. Saat ini saya tengah berada di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di mana pada malam hari ini, Rabu 31 Desember 2025, Bandara Soekarno-Hatta masih terus berlangsung silih berganti datangi penumpang yang akan melakukan pemberangkatan ataupun ketibaan di jelang malam pergantian tahun ini. Dan berdasarkan pantauan untuk malam hari ini, area counter check-in keberangkatan penerbangan internasional masih tetap tinggi dipadati penumpang, baik itu warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri untuk berlibur. Untuk area domestik sendiri, kepadatan terjadi sejak pagi hingga siang tadi, namun menjelang sore dan malam ini kepadatan di area keberangkatan domestik mulai terurai dan kepadatan berpindah di area keberangkatan internasional, di mana memang diketahui General Manager Kantor Utama Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyebut bahwasanya penerbangan pergerakan penumpang masih tetap tinggi hingga akhir tahun ini, di mana pergerakan penumpang mulai mengalami peningkatan sejak 23 Desember ataupun 22 Desember menjelang H-2 atau H-3 Hari Raya Natal 2025 lalu. Dan saat itu pergerakan penumpang cukup stabil hingga di angka 160.000 penumpang atau lebih setiap harinya. Dan menjelang tahun baru ini pergerakan penumpang cukup menurun hingga mencapai 130.000 pergerakan penumpang, di mana penumpang yang akan berangkat ataupun tiba sekitar 66.000 dan juga 65.000 orang pada hari ini. Dan untuk arus balik sendiri diperkirakan akan terjadi pada 4 ataupun 5 Januari 2026 mendatang, ketika masyarakat kembali pulang dari kampung halaman ataupun libur untuk melakukan kembali aktivitasnya sehari-hari. Dan menjelang kepadatan penumpang ataupun angkutan atau periode Natal 2025 dan juga tahun baru 2026 ini, sejumlah pejabat negara telah hadir melakukan peninjauan atau pengecekan langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang telah meninjau beberapa hari lalu area Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat sirkulasi atau pergerakan penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Pasalnya memang Terminal 1C sendiri baru saja dioperasikan oleh pihak Angkasa Pura Indonesia untuk menampung jumlah penerbangan penumpang yang menggunakan maskapai penerbangan Citylink, mengurai kepadatan yang terjadi di Terminal 1D dan juga Terminal 2 dan juga Terminal 3 tentunya. Dan selanjutnya setelah dari Menko AHY, Menteri Pariwisata juga hadir, Widianti Putri Wardana meninjau langsung jumlah pergerakan penumpang yang akan berlibur pada H-2 Natal beberapa waktu lalu, di mana disebutkan bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan akan melayani 3,4 juta penumpang selama angkutan periode Nataru 2025-2026 ini. Memang diketahui perharinya di atas 160.000 jumlah pergerakan penumpang setiap hari terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, baru mulai menurun saat malam tahun baru ini. Namun keramaian yang ada tidak bisa cukup melihatkan antusias masyarakat untuk tetap berangkat ke luar kota ataupun ke luar negeri masih terjadi hingga malam tahun baru. Dan selain itu, pihak pengamanan juga Kapolda Metro Jaya sudah melakukan peninjauan, di mana ditindaklanjuti oleh Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung, yang menyebut pengamanan pada malam tahun baru ini akan bergeser kepada area di luar terminal Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebelumnya pengamanan difokuskan pada Terminal 1, 2, dan 3, dijugukan juga sejumlah unit dari Brimob, Satreskrim hingga Satlantas dan juga K9 atau anjing pelacak untuk mengidentifikasi hal-hal yang dicurigakan ataupun yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan malam tahun baru ini Kapolres Bandara Soekarno-Hatta menyebut pengamanan fokusnya akan digeser ke area terluar bandara, yaitu jalur perimeter selatan juga perimeter utara,
Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya lonjakan-lonjakan penumpang dan kemacetan-kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat bukan karena pengguna jasa Balinda Soekarno-Hatta, justru dari masyarakat yang beraktivitas mencari jalur alternatif di malam tahun baru ini. Meskipun memang pemerintah sudah melakukan larangan untuk melakukan perayaan tahun baru secara berlebihan, namun pihak kepolisian tetap mengantisipasi hal-hal yang diinginkan demi mempermudah dan melancarkan arus lalu lintas dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan di area terminal kedatangan internasional, keberangkatan internasional ini cukup tinggi. Memang Kepala Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika, menyebut bahwasanya terdapat 11,3 juta penumpang penumpang internasional yang datang ataupun masuk selama tahun 2025 ini. Dari jumlah tersebut, 6 juta diantaranya adalah warga negara asing dan juga sekitar 7 juta, sisanya adalah warga negara Indonesia yang beraktivitas berangkat dan juga pulang dari luar negeri menuju kembali Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal jumlah ini disebut Gali mengalami peningkatan dari 8,3% dibanding tahun lalu. Pergerakan cukup signifikan terjadi hingga 8,38%. Pergerakan penumpang internasional yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Oleh karena itu pihaknya masih terus melakukan sejumlah antisipasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadi apabila terjadi lonjakan penumpang. Namun demikian, berkaca dari arus keberangkatan sepekan lalu, tidak terlihat keberatan cukup panjang dan mengular di area Bandara Soekarno-Hatta pasca direvitalisasinya Terminal 1C dan dioperasikannya untuk menampung satu penerbangan maskapai penerbangan dari Citylink. Dan pihak Angkasa Pura sendiri, khususnya kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta, General Manager Heri Karyadi menyebut arus balik diperkirakan akan terjadi pada 4 hingga 5 Januari mendatang. Hal itu dilakukan melihat situasi jam masuk bagi anak-anak sekolah ataupun pekerja. Oleh karena itu masyarakat yang akan berangkat diminta untuk lebih cepat menyediakan waktu khusus lebih panjang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kemacetan arus lalu lintas di luar area Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Sobat PK Tribuners dimanapun berada, laporan yang disampaikan Gilbert Simhandro melaporkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kami memprediksikan untuk Wisman 1,45 juta, ya. Kemudian untuk Wisnus 128 juta perjalanan untuk selama periode Nataru ini. Kemudian untuk yang naik pesawat itu sekitar 3 jutaan ya, 3,4 juta orang. Gitu. Pertanyaan Bali ya Pak ya, Bali tetap untuk domestik, tapi untuk yang naik pesawat tentunya. Tadi saya juga berbicara ada yang ke Surabaya, ke Sumatera juga ya, Jam Pandang. Nah, jadi banyak beragam, tapi Bali masih favorit. Kemudian Yogyakarta juga ramai sekali sekarang. Jadi tidak benar tuh Bali sepi itu. Bali itu ada peningkatan kunjungan gitu ya. tadi kita jumpa yang mau ke Bali ya Bu di dalam ya. Ada izin Bu itu selama Nataru ini. Oke, Pak Har Pak Har ada juga bisa data? membantu. Iya. Kementerian Perhubungan tentu saya juga ingin bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dan jajaran termasuk maskapai untuk bisa mempelajari evaluasi biasanya dilakukan setelah semuanya bisa kita lewati, apa yang menjadi faktor jika ada penurunan walaupun mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi bisa jadi ini juga ada kekhawatiran atau jaga-jaga melihat kondisi cuaca yang mungkin dianggap belum menentu, dan saya rasa wajar kalau itu yang menjadi pertimbangan masyarakat. Dan saya justru mewanti-wanti kepada seluruh jajaran, tadi misalnya di sektor transportasi laut juga sama, saya katakan perhatikan tinggi gelombang laut, anginnya berapa knot, kalau lebih dari 20 knot berarti sudah harus ada warning yang juga bisa menjadikan seluruh pengawaknya juga lebih waspada dan bahkan menghentikan sejenak sampai benar-benar aman. Begitu pula di sektor penerbangan, karena memang sektor penerbangan ini sangat bergantung juga pada kondisi cuaca. Tapi sekali lagi terlalu dini untuk saya simpulkan atau kita ketahui apa yang menyebabkan hal itu. Terima kasih. Terminal 3 itu pada komposisi seluruh flight dan penumpang itu mengambil porsi 41% dibanding Terminal 2. Terminal 2 itu 36% dan untuk yang Terminal 3 itu 22%.
Jadi saat ini komposisi yang terbesar baik flight maupun penumpangnya ada di Terminal 3. Kemudian habis itu Terminal 2 dan Terminal 1. Karena memang di Terminal 1 kan Terminal 1A tidak beroperasi, sehingga komposisinya sebesar 23-22%. Dari jumlah 1 juta itu, Betul. pergerakan perharinya rata-ratanya berapa tuh Pak? Kalau Sampai kita harinya. lihat dari data, pergerakan per harinya itu untuk penerbangan adalah di atas 1.100. Sedangkan untuk capaian penumpang itu di atas 160.000 per hari. Baik Terminal 3, Terminal 2, dan Terminal 1. Rata-rata, dan puncaknya itu pada tanggal 21 Desember kemarin, sekitar 170.000 penumpang yang melewati dan dilayani di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya itu memang puncak harus libur Natal. Betul. Betul. Tanggal 21 dan 21 itu adalah puncak libur Natal. Nanti kita tahun baru akan kita prediksi jatuh pada tanggal 28 Desember, pada hari Minggu. Pak tadi kan bicara presentasi setiap terminal Pak. Hari ini kalau untuk secara keseluruhan yang sudah masuk hingga H-3 Natal ini. Tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, total penumpang itu adalah 1.190.000. Sedangkan untuk penerbangan 7.825 penerbangan. Ada wilayah favorit Pak, destinasi favorit yang Oke, paling banyak? destinasi favorit itu untuk yang domestik adalah Denpasar, Surabaya, Ujung Pandang, Kuala Namu, dan Palembang. Sedangkan untuk rute internasional, destinasinya adalah masih di Singapura, kemudian Kuala Lumpur, diikuti oleh Jeddah, kemudian Don Muang, dan Penang. Nah, untuk kondisi di TPI, di terminal, di bandara, itu pertama kita melakukan redesign layout. Jadi agar tidak menimbulkan bottlenecking ataupun kepadatan. Karena desain yang salah itu bisa sangat membuat berbeda. Sedangkan saat ini di Terminal 3 kedatangan, kita kan sudah dilengkapi 52 auto gate. Itu sudah sangat masif. Gitu. Plus counter manual juga masih ada. Ditambah lagi koridor gate seamless, walaupun saat ini mungkin masih diuji coba untuk orang berkebutuhan khusus, tapi mungkin nantinya akan diimplementasikan secara luas. Seperti itu. Dan kita ada membentuk grup fast response kaitan dengan kesisteman, karena memang 70% pemeriksaan keimigrasian di bandara saat ini kan menggunakan auto gate. Jadi yang lebih penting saat ini kaitan dengan kehadiran fisik adalah fast response dengan tim IT dan pusat. Jadi manakala ada gangguan sistem, itu bisa ditindaklanjuti secepatnya. Dan kita sudah melakukan drilling apabila kondisi mati lampu, mati listrik, plus mungkin mati lampu kan sistemnya mungkin masih jalan, karena yang mati cuma lampunya. Nah kalau mati sistemnya, kemudian listriknya masih hidup, kita juga sudah melakukan drilling seperti itu. Dalam in case ada kondisi kahar, dan itu kan pernah terjadi ketika mungkin PDNS down. Prediksi Pak mungkin Naiknya kita bukan prediksi, tapi sudah based on data year on year itu 8,3 kenaikan persen. dan tujuan mereka kemana nih Pak untuk destinasi favorit? Tujuan kita perlu cek itu. Cuman yang tadi kembali ke pertanyaan, Pemerintah pusat maupun daerah sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak ada perayaan-perayaan malam pergantian tahun berlebihan dengan melarang pemasangan petasan maupun kembang api. Kami dari Polres Bandara tetap melaksanakan kegiatan pengamanan untuk pergantian tahun. Pengamanan yang kita laksanakan ini tentu lebih kepada menjamin bahwa kegiatan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta ini bisa berjalan. Hari ini masih banyak penumpang-penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu apel pengamanan ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa lalu lintas menuju dan ke Jakarta itu bisa lancar, kemudian memastikan bahwa pengguna jasa penerbangan ini bisa aman dan kondusif dan tidak ada gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tentu saja sekali lagi, karena di beberapa tempat ini pasti akan ada peningkatan patroli, kami juga melaksanakan kegiatan patroli supaya nanti jangan sampai nanti di tempat lain ada patroli, mereka malah larinya ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini semata-mata adalah kesiapan kami untuk siaga selama 24 sampai besok pagi, dengan kami menyiagakan kurang lebih 250 personil untuk siaga malam ini dan dilanjutkan akan besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.